Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Rafa Radia Livian dengan NIM 240411100063. Di video kali ini saya akan membahas desain final dari database yang saya kembangkan, yaitu database sistem reservasi ruangan laboratorium pada kampus. Jadi saya akan membahas mulai dari desain, tantangan, solusi, seperti itu. Mungkin saya mulai dari pembahasan arsitektur database, jadi desain database-nya. Mungkin saya bisa tunjukkan ini gambar IRD yang saya rancang. Bisa dilihat di sini ada 9 tabel. Di sini ada tabel users, instansi, laboratorium, jadwal lab, reservasi, ada 3 tabel log reservasi yang approve, rejected, sama selesai, dan 1 tabel atau identitas itu dokumen pendukung. Mungkin saya jelasin secara singkat aja. Jadi di tabel users itu nanti seperti biasa menyimpan informasi users, nama, email, password. Kemudian ada fokus utamanya di sini tabel reservasi. Jadi di reservasi ini berelasi ke tabel instansi, ke laboratorium, sama ini log, 3 log sama dokumen pendukung. Jadi di tabel reservasi ini nanti menyimpan informasi siapa yang melakukan reservasi, dari instansi mana, makanya berelasi ke tabel instansi. Terus dia minjem lab apa, itu makanya dia berelasi ke tabel laboratorium. Kemudian ada tanggalnya reservasi, dia melakukan reservasi di tanggal berapa. Terus jam mulai, jam selesainya kegiatan, sama keperluannya apa. Terus yang pasti saat melakukan reservasi itu pihak instansi harus melakukan upload file pendukung. Jadi nanti ditaruh di tabel dokumen pendukung. Jadi isinya nanti kayak file PDF, kayak pengajuan reservasi seperti itu. Kemudian berelasi ke 3 tabel log. Ini nanti isinya itu reservasi mana aja yang di-approve atau diterima, yang ditolak atau rejected, sama yang statusnya selesai. Jadi kegiatan di reservasi itu udah selesai, seperti itu. Itu mungkin penjelasan arsitektur database yang saya rancang di sistem reservasi ruangan laboratorium. Selanjutnya saya bahas tentang tantangan sama solusi. Jadi pada saat presentasi pertama saya mendapatkan revisi untuk membuat fitur cek jadwal yang bentrok, terus cek jadwal kosong, ini bentrok, kosong, sama reservasi berulang. Itu tantangan yang saya hadapi, jadi saya harus membuat fitur di mana saya harus bisa mengecek jadwal yang kosong, jadwal mana, jadwal lab di hari apa, jam berapa yang kosong, kemudian cek jadwal bentrok. Misalnya ketika saya ingin melakukan reservasi di hari Selasa di jam 10 sampai jam 11, nah ternyata di jam tersebut ada kegiatan, jadi dicek, dibentrok, tidak diterima, dan ada reservasi berulang. Ini maksudnya misal saya ingin melakukan reservasi di setiap hari Selasa jam 9 sampai jam 12 dari tanggal 1 sampai tanggal 4, seperti itu. Itu mungkin tantangan yang saya hadapi, dan solusinya yaitu saya buatkan store prosedur. Jadi saya buatin store prosedur, misalnya dicari jadwal kosong. Nah, di sini saya melakukan 2 query, kemudian saya gabungkan ya. Ini pakai operator union. Jadi dicek kayak jadwal, misal di hari Senin di jam 10 sampai jam 11, hari Selasa atau Senin ya, ada kegiatan atau tidak. Jadi itu solusi yang saya terapkan untuk tantangan yang saya hadapi dalam membuat fitur jadwal kosong, cari jadwal kosong, cek jadwal bentrok, sama
reservasi berulang. Kemudian pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu tentang evaluasi performa. Jadi saat melakukan query, misalnya saya ingin ngecek jadwal ya, jadwal misalnya, saya bisa select bintang from jadwal, jadwal lab, saya join ke tabel laboratorium, ini saya alias L, ini CL, on L, ID lab sama dengan CL ID lab. Nah, misal saya ingin melakukan pencarian seperti jadwal ya, misalnya saya ingin mencari jadwal berdasarkan hari, misal harinya Selasa, Sabtu, atau Senin. Nah, untuk evaluasi performa seperti ini, melakukan join biasa itu sangat ini ya, lemot. Saya tunjukkan, saya explain. Jadi bisa dilihat di sini tabnya all, artinya pencarian itu dilakukan dari semua baris, di tabel jadwal lab seperti itu. Nah, solusinya untuk evaluasi performa itu kita tambahkan indeks di kolom hari seperti itu. Itu untuk evaluasi performa ya. Jadi saat kita ngasih indeks di suatu kolom, maka pencarian itu akan lebih cepat karena berdasarkan indeks dan enggak semua baris yang dicek seperti itu. Seperti contohnya ini kan ada all sama ref. All itu artinya itu dicarinya semua baris. Kalau ref itu berdasarkan misalnya possibility-nya, Frankie jadwal labnya seperti itu. Jadi lebih cepat seperti itu. Itu untuk evaluasi performa. Dan terakhir, pembahasan terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu pengembangan lanjutan. Untuk pengembangan lanjutan mungkin saya ingin membuat fitur notifikasi. Jadi saat jadwal misal saya melakukan reservasi, misal di hari Rabu, lab RDA jam 1 siang sampai jam 3 siang. Nah, misal sudah di approve, nah maka saya akan mendapatkan notifikasi kalau pesanan saya, reservasi saya itu diterima. Mungkin itu nanti saya bisa buatkan tabel notifikasi ya, notifikasi reservasi approve seperti itu. Mungkin itu pengembangan lanjutan yang ingin saya kembangkan di database sistem reservasi peminjaman lab ya, yang akan saya kembangkan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.